Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari IAIN Palangkaraya. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Teologi Islam dengan dosen pengampu Bapak Syahmidi STHI MPDI. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang perdebatan firqah-firqah teologi Islam, iman, kufur, dan pelaku dosa besar. Ada 3 materi pokok yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ialah sejarah ringkas timbulnya konsep iman dan kafir. Yang kedua, penetapan hukum pelaku dosa besar, iman dan kufur dalam pemikiran aliran teologi. Yang ketiga, perbandingan antar aliran mengenai iman dan kufur. Yang pertama ialah sejarah ringkas timbulnya konsep iman dan kafir. Pada surah Al-Baqarah ayat 26 di atas telah dijelaskan tentang balasan buruk bagi orang-orang yang enggan beriman kepada Allah serta balasan baik bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Terkait iman dan kufur. Perbincangan tentang iman dan kufur ini muncul pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Wafatnya Khalifah Utsman bin Affan menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai calon terkuat menjadi khalifah yang keempat. Tetapi mendapat tantangan dari beberapa sahabat Nabi yang juga ternyata berkeinginan menjadi khalifah, terutama Talhah dan Zubair dari Mekah, dan mendapat dukungan dari Aisyah radhiyallahu anhu. Hal tersebut berakhir dengan pertempuran yang dilakukan oleh kedua sahabat Nabi tersebut beserta Aisyah radhiyallahu anhu. Pertempuran tersebut terjadi di Irak tahun 656 dan dipatahkan oleh Ali dan pasukannya. Baiklah, selanjutnya pada poin yang kedua, yaitu pelaku dosa besar, iman, dan kufur dalam pemikiran aliran teologi. Yang pertama ada aliran Khawarij. Ciri yang menonjol pada aliran ini adalah watak ekstrim mereka dalam memutuskan persoalan. Jadi, tidak heran pula apabila mereka sangat ekstrim dalam memutuskan persoalan pelaku dosa besar. Selanjutnya ada Al-Sufriyah, di mana paham ini mereka menyatakan tidak boleh membunuh anak-anak kaum musyrik. Mereka membagi dosa besar itu ada 2, yaitu yang terdapat sanksi di dunia dan terdapat sanksi di akhirat. Contohnya, terdapat sanksi di dunia yaitu ketika melakukan pembunuhan atau perzinahan. Dan hukum atau sanksi di akhirat yaitu mereka yang tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa. Selanjutnya ada Al-Muhakimah yang merupakan salah satu sekte dalam aliran Khawarij tentang pelaku dosa besar, iman, dan kufur. Pada golongan ini mereka beranggapan bahwa orang yang menyetujui arbitrase perang Siffin, mereka itu bersalah dan dinyatakan kafir. Seperti mereka yang telah berzina dan melakukan pembunuhan. Mereka yang berzina itu dinyatakan telah kafir dan keluar dari Islam. Begitu juga mereka yang melakukan pembunuhan. Mereka yang melakukan pembunuhan itu telah dinyatakan kafir serta keluar dari agama Islam. Selanjutnya ada al-ibadah, di mana pada paham ini menyatakan perbuatan atau ucapan seseorang itu tidak semestinya sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi, apa yang ada di dalam hati mereka belum tentu mereka keluarkan atau mereka tampilkan dalam perbuatan dan ucapan mereka. Selanjutnya ada al-azarikoh, di mana paham ini lebih ekstrim daripada paham sebelumnya, di mana mereka itu lebih kepada musyrik daripada kafir, yang notabene dalam Islam musyrik itu lebih besar hukumnya daripada kafir. Hukum musyrik itu mereka terapkan kepada mereka yang enggan menjalankan ajaran bersama mereka. Bahkan yang sepaham dengan mereka pun tidak enggan mereka masukkan dalam hukum tersebut apabila mereka tidak mau berhijrah bersama mereka. Selanjutnya ada al-najdat, di mana paham ini menyatakan orang yang tidak sepaham dengan mereka itu tempatnya kekal di neraka. Namun, barang siapa yang sepaham dengan mereka, ketika melakukan dosa besar, mereka akan disucikan di dalam neraka dan kelak akan dikeluarkan menuju surga dan kekal di dalam surga. Yang terakhir ada Al-Mu'tazilah. Aliran ini menyatakan bahwa iman seseorang itu tidak hanya ditasdik dari ucapan, namun juga dalam perbuatannya. Semua orang bisa mentasdik tiada Tuhan selain Allah. Namun tidak semua orang bisa melakukan kewajiban-kewajiban kepada Tuhan. Jadi demikian ini
Jadi, kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa iman itu mencakup ketaatan lahir dan batin, mengerjakan sesuatu yang wajib dan mengerjakan yang sunnah. Baik, kita lanjut ke nomor 3, perbandingan antar aliran mengenai iman dan takwa. Aliran pertama, aliran Khawarij. Dalam pandangan Khawarij, iman tidak semata-mata percaya kepada Allah. Mengerjakan segala perintah kewajiban agama juga merupakan bagian dari keimanan. Dengan demikian, siapapun yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan mengakui Nabi Muhammad adalah utusannya atau rasulnya, tetapi tidak melaksanakan kewajiban dan malah melakukan perbuatan dosa, ia dipandang kafir oleh aliran ini. Lanjut, aliran kedua. Aliran kedua yaitu aliran Murji'ah. Pandangan imam menurut Murji'ah adalah mengakui tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah rasulnya. Dan selama orang tersebut masih mempercayai dan mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, meskipun dia telah melakukan dosa besar, orang tersebut masih mukmin dan bukan kafir. Ini merupakan kesimpulan logis dari pendirian bahwa yang menentukan mukmin atau kafirnya seseorang hanyalah kepercayaan atau iman dan bukan perbuatan atau amalnya. Aliran yang ketiga, aliran Mu'tazilah. Seluruh pemikir Mu'tazilah sepakat bahwa amal perbuatan merupakan salah satu unsur terpenting dalam konsep iman. Aspek terpenting lainnya dalam konsep Mu'tazilah tentang iman adalah apa yang mereka identifikasikan sebagai ma'rifah atau pengetahuan dan akal. Ma'rifah menjadi unsur terpenting dari iman karena pandangan Mu'tazilah yang bercorak rasional. Di sini terlihat bahwa Mu'tazilah sangat menekankan pentingnya pemikiran logis atau penggunaan akal bagi keimanan. Lanjut ke aliran yang keempat, aliran Maturidiyah. Dalam masalah iman, aliran Maturidiyah menurut Samarkand berpendapat bahwa iman adalah tasdid di al-insan. Pengertian ini dikemukakan oleh Al-Maturidi sebagai bantahan terhadap Al-Karamiyah, salah satu subsekte Murji'ah. Ia berargumen bahwa dengan ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 14, ayat tersebut dipahami sebagai Maturidiyah sebagai penegasan bahwa keimanan itu tidak cukup hanya dengan perkataan tanpa dilandasi oleh pula kalbu. Apa yang diucapkan oleh lidah dalam bentuk pernyataan iman menjadi batal bila hati tidak mengakui ucapan lidah. Al-Maturid tidak berhenti sampai di situ. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.